Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bertemu kembali pada pertemuan kita kali ini. Diskusi kita kali ini pada tema usul fikih dengan tema khusus yakni sejarah perkembangan usul fikih. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini tentang sejarah perkembangan usul fikih. Oke, latar belakang dan historis kemunculan. Kapan usul fikih ini mulai muncul? Jadi apakah ini kemudian diciptakan sebelumnya atau memang sudah ada dari dulu? Nih, jadi setelah Nabi wafat, Islam dihadapkan pada masalah-masalah penentuan, penetapan hukum Islam berkenaan dengan problem-problem yang dihadapi pada waktu itu dan tidak ditemukan dasar hukumnya secara langsung dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika masa Nabi seperti apa? Masa Nabi, para sahabat gampang tinggal tanya Kanjeng Nabi kalau tahu kemudian menjawabnya melalui wahyu. Itu masa Nabi. Nah, problemnya adalah ketika mulai masa sepeninggal Nabi. Para ulama sebagai ahli waris atau warasatul anbiya diberi kewenangan untuk berijtihad guna menentukan atau menetapkan hukum Islam. Nah, secara substansial, secara esensial sebetulnya usul fikih ini tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kegiatan ijtihad, kegiatan berpikir. Jadi sejak dari masa sahabat. Hanya saja pada masa sahabat ini usul fikih masih bersifat praktis dan terapan, belum bersifat ilmu pengetahuan, belum bersifat sistematis. Nah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat besar lainnya dikenal sebagai fuqaha atau ahli fikih lantaran produk-produk pemikiran hukumnya selalu menjadi acuan umat Islam saat itu. Para sahabat tidak mengalami kesulitan berarti untuk mengambil pelajaran hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena para sahabat sangat paham terhadap asbabun nuzul, asbabul wurud hadis, nasikh mansukh, konteks turunnya ayat, ini sangat paham. Jadi tidak membutuhkan dan tidak kesulitan untuk memberikan untuk mengambil pelajaran dari hukum Al-Quran. Nah, di masa tabi'in pun kondisinya belum begitu jauh berbeda. Usul fikih sudah ada, tapi belum terformulasi secara sistematis. Nah, mulai kapan? Setelah itu. Setelah Islam bertambah luas, daerahnya semakin meluas. Mulai islamisasi ini semakin meluas keluar dari semenanjung Arabia yang kemudian memiliki struktur masyarakat dan kebudayaan yang berbeda seperti Romawi, Persia, Mesir, Syria. Ini Islam sudah mulai ke situ. Nah, bersamaan dengan itu persoalan kemasyarakatan baru pun bermunculan yang status hukumnya tidak mudah dirujuk secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Karena semakin kompleksnya permasalahan. Ya. Nah, untuk menyelesaikan hal yang demikian, maka para sahabat berijtihad. Akan tetapi kerja ijtihad pada fase ini mulai menjadi tidak sederhana. Jadi para tabi'in ya, mulai berijtihad tapi ya masih susah. Nah, standar kebenaran waktu itu apa? Untuk mengetahui benar atau tidaknya hasil ijtihad, maka dalam masalah-masalah yang dianggap penting dan menyangkut kepentingan orang banyak, akhirnya para sahabat yang bermusyawarah sehingga produk ijtihadnya merupakan ijma, konsensus. Yang nanti ini kita akan pelajari ya. Setelah Al-Quran, hadis ada ijma. Jadi produk pemikiran para sahabat itu menjadi ijma karena konsensus. Nah,
Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan dalam bahasa Arab yang bisa ditangkap dan difahami oleh manusia. Namun dalam praktisnya, para ulama ini menghadapi kendala dalam memahami Al-Quran, terutama para ulama non-Arab atau ajam. Kalau orang Arab penutur asli kan berbeda. Nah, di samping itu sebagian besar nas Al-Quran ini bersifat zonni atau multi interpretasi, sehingga sangat memungkinkan untuk diinterpretasikan berdasarkan situasi, kondisi umat Islam, pemahaman daerah dan lain sebagainya. Ini sangat berkaitan erat terhadap kemunculan usul fikih. Kemudian karena setiap orang berhak untuk berijtihad dan akan terus maka ketika dia berhak untuk berijtihad, dia harus mempunyai maka orang itu harus melalui seleksi, harus melalui limitasi, ada kaidah, ada parameter yang terukur. Supaya apa? Tidak kemudian mengklaim bahwa hanya pendapat atau penafsirannya sendiri yang paling benar. Nah, setelah itu maka ulum usul fikih mulai terkodifikasi, tersusun sistematis pada era Imam Mazhab. Yakni pada awal pertengahan abad kedua Hijriah. Ini sudah mulai tersusun. Nah, latar belakang kemunculan ini adalah lantaran dinamika ijtihad yang berkembang saat ini. Ya. Saat itu di masa Imam Mazhab ini menimbulkan kegalauan dalam tanda kutip karena kebebasan berijtihad yang nyaris tanpa kendali. Semuanya berijtihad. Maka kalau begini ini harus diatur karena semua orang ini berijtihad. Jadi ada aturannya. Ya. Jadi setelah itulah kemudian mulai dirumuskan metode cara-cara berijtihad. Nah, mazhab dalam usul fikih setidaknya ada 3, ahlul hadis, ahlul ra'yi, dan aliran gabungan. Nah, aliran ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Nah, pada aliran ini mengerucut sebetulnya kepada 2 aliran, yaitu ahlul hadis dan ahlul hijaz, yang ada di Hijaz dan ahlul ra'yi yang ada di Irak. Ya. Pendekatan berijtihad ini mengerucut kepada 2 itu, jadi aliran ahlul hadis yang ada di Mekah dan ahlul ra'yi yang ada di Irak. Nah, ahlul hadis ini tokohnya adalah Imam Malik. Ya. Imam Malik ini lebih mendahulukan hadis, maka dikatakan ahlul hadis. Betapapun lemahnya kualitas hadis tersebut, seperti hadis mursal dan hadis munqati, ini lebih diutamakan digunakan oleh ahlul hadis ini ketimbang menggunakan penalaran logis dan analogis. Ya, ini ahlul hadis ini sangat berpegang kuat kepada hadis. Kemudian ada ahlul ra'yi. Tokohnya adalah ada Abu Hanifah. Nah, aliran ini dikenal sangat selektif dalam menentukan hadis. Tidak gampang-gampang. Ya, hadis itu banyak, tapi kan banyak yang dhaif, banyak yang kualitasnya tidak bagus. Maka sangat selektif dalam menggunakan hadis. Bisa digunakan sebagai hujjah dan sering menggunakan pendekatan analogi. Ya, jadi penggunaan hujjahnya itu ya hadisnya selektif, tapi lebih banyak menggunakan pendekatan analogi dalam sistem istimbatnya, dalam sistem penggalian hukumnya. Ini aliran ahlul ra'yi. Kemudian ada aliran gabungan. Sebetulnya ini tidak terkenal dalam dunia usul fikih bahwa ada aliran gabungan itu tidak ada namanya. Yang terkenal ya ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Awalnya memang dua aliran ini, tapi kemudian karena saking sangat saling fanatiknya, akhirnya saling menghujat, saling mengolok. Bahkan kalau nanti di sejarah Islam di masa abad-abad kedua ini, di masa madzhabul fikih ini, para imam mazhab ini konfliknya sangat kuat. Akhirnya ada seorang ulama yang kemudian menyurati Imam Syafi'i, pengen
bagaimana melihat kedua ahli ini, madhab ahlul hadis dan ahlul ra'yi, dan minta pendapat Imam Syafi'i supaya Imam Syafi'i ini memberikan komentarnya tentang masalah ini. Akhirnya Imam Syafi'i menulis surat balasan yang kemudian menjadi sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Orang ulama zaman dahulu itu balasan suratnya aja ada di kitab. Nah, Ar-Risalah ini isinya adalah kaidah, metode, cara bagaimana ketika kita hendak memposisikan dan mau ijtihad atau menggali hukum. Nah, akhirnya aliran ini dikenal dengan aliran gabungan kalau dalam istilah orang Indonesia. Tokohnya adalah Asy-Syafi'i, tampil sebagai mediator kedua aliran di atas. Asy-Syafi'i sangat respect terhadap penggunaan analogi dalam sistem istinbat hukum, ya karena akal itu kan diperintahkan untuk digunakan. Namun di sisi lain ia juga tidak segan-segan membela terhadap kubu tradisionalis atau ahli hadis. Kalau memang hadis itu sahih, maka itu yang akan dipakai. Jadi aliran ini Imam Syafi'i tidak hanya mengedepankan ra'yu, tapi juga mempertimbangkan hadis. Cara aliran dalam usul fikih ini ada dua, ada aliran mutakalimin dan aliran ahnaf atau hanafi. Aliran mutakalimin ini menggunakan kerangka berpikir yang induktif. Induktif itu dari parsial, dari sesuatu yang kasuistis menjadi satu kesimpulan. Aliran ini membangun metode berpikir rasionalis, sistematik, sebagai parameter dalil. Yang kepadanya semua produk ijtihad dapat dilandaskan. Jadi akhirnya dari hal-hal yang kasuistis disimpulkan menjadi sesuatu yang global, menjadi satu kaidah. Nah, aliran ini di samping ada Syafi'i sendiri sebagai tokoh yang dianggap pendiri ilmu usul fikih dengan kitabnya Risalah tadi, ikut tergabung di dalam aliran ini juga ada mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syiah Imamiyah, Zaidiyah, Abadiyah, dan lain-lain. Ini aliran mutakalimin yang corak berpikirnya seperti itu. Ya, corak. Nah, satunya ada aliran Ahnaf. Corak pemikiran usul fikih aliran Ahnaf ini meletakkan dasar hukum yang operasional dalam dataran cabang atau furu, kasuistis. Jadi kasus per kasus ini dijadikan sebagai masalah furu ini dijadikan sebagai landasan operasional usul fikihnya. Jadi membuat satu kaidah umum dilandaskan dari sesuatu yang cabang atau furu. Pola istinbat hukum seperti ini banyak digunakan oleh ulama-ulama Hanafiyah, sebagaimana tercermin dalam penisbatan dan penamaan Ahnaf bagi aliran pemikiran ini. Maka dari itu muncullah setelah itu berkembang usul fikih, terjadi diskusi, dialog, kemudian usul fikih mulai berkembang, banyak kemudian para ulama yang kemudian menyusun kitab usul fikih hingga sampai sekarang. Ya. Mari kita mulai dalam arti ini baru mukaddimah. Mukaddimah kita akan memasuki pembahasan usul fikih untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.